channel Nah, yang ini saya parah buat nih. ini ada kaitannya dengan mencari uang ataupun mencari simpatisan. Emang gue pikirin itu. Halu Bandung, Ini ibu parah nih. kota periangan. Saya ODGJ. Memang PA Tenang. sudah PA. Kamu nggak tahu saya senang sekali loh sebagai ODGJ. Tenang. Oke, saya sebagai ODGJ. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dokter Debat ya, di channel yang akan membuat para ODGJ ini bisa sembuh ataupun tambah kejang-kejang ya. Jadi ini channel yang membuat pasien-pasien ODGJ kita ini bisa dipulihkan, bisa menemukan hidayah ataupun salah-salah ya, malah tambah ODGJ. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya kembali akan membahas pasien pertama kita, yaitu Blukusuntur Saipuddin Ibrahim ya. Pendeta Blukusuntur yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pendeta dan terkenal akan ODGJ-nya. Kemarin di konten sebelumnya kita sudah bahas ya, bagaimana lucunya ODGJ 1 ini kalau dalam diskusi, dan kali ini saya akan tunjukkan ya, bahwa pasien satu ini, dia bahagia jadi ODGJ. Dia senang menjadi orang ODGJ. Sehingga apa? Sehingga berat kita untuk menyembuhkan dia. Karena dia udah terlanjur senang. Ya, dia suka menjadi ODGJ. Orang kalau udah suka mau gimana? Sama seperti misalnya contoh, lalat. Lalat suka hinggap di bangkai, hinggap di kotoran. Mau kita kasih dia hinggap di madu, hinggap di bunga yang harum, hinggap di tempat yang bagus, dia akan kembali ke kotoran. Karena yang ada di otak dia, kotoran itu yang membuat dia bahagia. Dia merasakan perasaan bahagia saat sedang ada di kotoran. Begitu juga dengan Saipuddin, si Blukusuntur ini. Dia bahagia menjadi orang ODGJ. Jadi bagaimana kita mau menyembuhkan dia ya? Banyak nih teman-teman yang komplain. Kenapa? Kenapa dokter Akal menyerah dalam mengobati pasien satu ini? Ya kita mau gimana kawan-kawan? Kita sudah berusaha selama setahun ini ya, mengobati pasien yang satu ini, tetapi nggak bisa, lantaran dia udah bahagia dengan posisi, dengan kondisi ODGJ-nya. Kalau kita teruskan lagi, kasihan, pasien lain masih banyak yang ngantri. Kita masih banyak nih pasien ODGJ yang lain. Kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, dengan pasien satu ini, kan kasihan pasien lain tidak terurus. Kan seperti itu teman-teman. Jadi karena Saipuddin sudah bahagia dengan ODGJ-nya, marilah kita doakan saja. Semoga dia terus bahagia ya. Karena memang bagi sebagian orang, ya, terutama para polemikus, menjadi ODGJ itu adalah kebahagiaan. Menjadi ODGJ itu kebahagiaan bagi mereka. Karena dengan menjadi ODGJ, mereka bisa merasakan ya, mereka itu dekat dengan penciptanya, mereka itu nggak ada beban hidup, nggak perlu pusing gitu. Kadang ada orang bilang gini kan, lebih bagus jadi ODGJ daripada stres dengan kerjaan. Banyak kali yang harus dia pikirkan, harus cemas dengan cicilan rumah, harus cemas dengan anaknya yang masih kecil ya, takut kenapa-kenapa dengan anaknya, harus cemas dengan masalah-masalah hidup lainnya, orang tuanya, belum lagi perjalanan kerjanya, resiko di tempat kerja, dan sebagainya. Dunia ini banyak sekali yang perlu kita cemaskan. Kadang-kadang orang yang stres seperti itu melihat orang-orang yang ODGJ ini jauh lebih bahagia. Kalian coba lihat orang ODGJ, nggak pusing dia. Hari ini mau pakai baju apa, nggak pusing. Kita lihat banyak perempuan ya, mau keluar rumah aja pusing. Ah, baju ini jelek, baju ini udah pernah pakai, baju ini begini begitu, dan dandannya jelek. Berapa kali ganti dandanan baru mau keluar. Itu pun setelah keluar masih bilang aduh jelek gitu kan. Coba lihat orang ODGJ, nggak pusing dia. Pakai baju nggak pakai baju, nggak pusing.
Nggak perlu mikir-mikir. Kita mau keluar rumah mikir-mikir, aduh, sisa uang tinggal sedikit. Pilih tempat nongkrong yang lebih murah. Begitu mau pesan, lihat dulu harganya. Orang ODGJ nggak pusing. Lapar, tinggal minta. Masuk ke restoran orang, atau korek dari tong sampah. Minta sama orang pun, orang kasihan, kasih dia makan. Dia datangi tuh tempat-tempat makan, dikasih makan. Orang-orang ODGJ. Dia minta donasi, dikasih donasi. Itulah bahagianya ODGJ. Jadi kalau teman-teman ya, bertanya, kenapa Saifuddin bahagia menjadi ODGJ? Ya banyak hal yang membuat dia bahagia ya. Coba kita tanyakan dulu lah. Kenapa Saifuddin ini bisa bahagia nih jadi ODGJ ya? Kita dengarkan dulu pemaparan dari Blukus Suntur satu ini. Kali ini si Udin Cubluk siap menghibur lagi. Dengan lawakan ngawur yang super konyol, ceritanya si Udin lagi kumat ODGJ-nya, setelah banyak channel-channel muslim yang mereaksi video si Udin. Baru-baru ini channel Yusuf PI yang mereaksi si Udin, makanya dia kembali stres, galau dan akhirnya ngoceh gak karuan. Nah tanpa berlama-lama lagi kita saksikan saja ocehan si Udin yang mengalami gangguan jiwa akut. Tapi baiklah, saya bukan ingin menyerang channel-channel seperti channel Sudrun. Tadi saya sudah reaktif terhadap Harry Pras, si ODGJ yang bilang saya, muncul lagi si Yusuf PI. Yusuf PI artinya pemberitaan Injil. Si Yusuf yang suka memberitakan Injil, pemberita Injil, dan juga si ya ataupun PI itu juga pengikut iblos gitu. Pengikut Islam. PI itu pengikut Islam, jadi YouTubers itu harus tahan banting. Menjadi YouTuber itu berarti muka tembok. Tetapi saya bukan muka tembok, saya adalah ODGJ. Saya mengaku saya adalah orang dalam gangguan jiwa. Gimana itu dokter? Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan? Channel yang saya buat ini ada kaitannya dengan mencari uang ataupun mencari simpatisan. Emang gue pikirin itu. Ade Armando, dia mengatakan saya bodoh. Saya balas sekali saja. Cukup sekali saya balas. Denny Sirgar, kait-kaitkan saya dengan Az-Zaitun. Saya habisin. Tetapi cukup sekali juga. Tetapi untuk channel-channel Sudrun, ya channel-channel Sudrun itu saya takut. Saya berterima kasih ya atas hinaan, ejekan kamu mengatakan saya ODGJ. Dan untuk penonton yang belum mengerti apa itu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa alias gila. Nah, itu namanya ODGJ. Nah, inilah yang saya suka, saya senang. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Saya sebagai ODGJ, yaitu orang yang dulu Muslim, sekarang menjadi orang Kristen. Lalu merasa bangga. PA itu putus akal. Jadi terima kasih ya. Yusuf PI sudah memulai peperangan semesta dengan saya, Saifuddin Ibrahim, yang katanya adalah orang dalam gangguan jiwa. Begini saja dulu ya, kalau memang saya ODGJ ataupun orang yang gangguan jiwa, nggak mungkin loh orang
bisa menonton video saya, bisa menyerang saya, mengejar saya, bahkan polisi menetapkan saya sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dan kalau memang saya ini orang gila ataupun ODGJ, nggak mungkin gereja di Amerika mau mengundang saya yang dalam gangguan jiwa. Kita buktikan ya. Sekarang saya tanya, ini pertanyaan kepada siapa saja penonton saya ataupun termasuk Dodi Sefriadi, Heri Pras, Yusuf PI, Nandar, para mu'alaf, seluruhnya para mu'alaf. Sekarang saya tanya, satu pertanyaan untuk dan pertanyaan yang sama pernah saya tanyakan kepada Dr. Akal, yaitu Julius HMC, Hidayah Mu'alaf Center, yang mengatakan bahwa dia itu masuk akal semua apa yang dikatakan oleh dia. Ketika dia mau masuk, dia sudah dialog dengan saya tanyakan, "Hei Dr. Akal, hei Dedi Sefriadi, Yusuf PI, Heri Pras, saya tanya, ini pertanyaan tes ODGJ. Pertanyaannya, sebutkan 5 perbuatan baik yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim." Saya kira nggak ada sama sekali. Ada yang bilang maling motor. Aduh. Ayah wae abdi. Naon abdi mah. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Halu Bandung, ibu kota periangan. Saya ODGJ. Memang PA. Sudah PA. Kamu nggak tahu saya senang sekali loh sebagai ODGJ. Oke, saya sebagai ODGJ. Nah, ini. Saya harus menyembah lato-lato. MU, Bapak lupa ketawa kemarin nih, ha? Suntur. Jadi memang orang ODGJ ini satu keuntungan teman-teman kan. Bahagia dia jadi ODGJ. Kalian bisa lihat. Nggak pusing dia. Saifuddin bilang dia enak di sana kan. Jadi ODGJ banyak yang nonton. Kan seperti itu. Orang ODGJ itu kan jadi bintang. Banyak yang nonton dia. Saifuddin bilang, lihat tuh saya banyak yang nonton. Ya benar. Sama seperti orang ODGJ yang di jalan. Kalau dia kan ODGJ di medsos. Kalau ODGJ di jalan, coba lihat. Anak-anak tuh kan tepuk tangan. Oh, orang gila gitu kan. Orang ODGJ itu selalu jadi pusat perhatian. Ditonton oleh banyak orang. Begitu juga dengan Saifuddin. Terus dia bilang, menyerang. Ya, kenapa banyak yang menyerang dia? Ya iya, orang ODGJ itu kadang-kadang resiko bisa diserang oleh orang lain. Contohnya, anak kecil lemparin batu. Banyak itu kan, anak kecil lemparin sesuatu ke ODGJ-nya. Kasihan juga si ODGJ. Nah, sama seperti Saifuddin. Dia kan bertanya, kenapa saya diserang? Kenapa banyak yang nonton dia? Kenapa gereja di Amerika mau mengundang dia? Ya iya, orang ODGJ itu diundang untuk menjadi hiburan, lucu. ODGJ itu lucu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman tuh yang ada pesta ulang tahun atau pesta apa gitu, ya kalau kalian punya ODGJ yang agak-agak aneh dan punya satu keahlian aneh gitu kan, misalnya ODGJ-nya itu dia sambil bawa tombak gitu kan, terus dia bisa joget hu gitu kan, akan lumayan jadi aksi, jadi tontonan nanti di acara kalian. Nah, kalau Saifuddin ini kan hiburannya adalah mulutnya itu yang nggak bisa berhenti menghujat. Udah nggak berhenti menghujat, melucu pula.
Nah, dia ini kan salah satu polemikus yang lucu lah. Kemampuan dia melucu ini harus kita akui. Jadi kenapa gereja-gereja yang ada di Amerika mengundang dia? Ya karena dia lucu, jenaka. Bagi orang di Amerika, dia nggak lebih daripada monyet yang menari, monyet yang hidup ya. Jadi kayak topeng monyet. Karena di Amerika nggak ada topeng monyet. Beda sama di Indonesia, masih ada topeng monyet ya. Masih bisa kita dapati acara topeng monyet gitu kan, monyetnya bawa motor. Nah, kalau di Amerika nggak boleh. Nggak boleh monyet itu disuruh bawa motor seperti itu. Sehingga penggantinya apa? Penggantinya ya Saipudin yang dianggap mukanya mirip monyet. Mohon maaf ya, saya bukan nyerang fisik. Tapi istrinya sendiri ya, si Ibun yang ngomong kalau muka Saipudin ini agak aneh gitu. Dan teman-teman yang bilang dia mirip monyet. Jadi kita mengambil kesimpulan orang Amerika tuh ngundang dia sebagai pengganti atraksi topeng monyet. Mereka ini kan orang-orang yang pernah tinggal di Indonesia, yang pindah ke Amerika. Jadi mereka masih rindu dengan makanan Indonesia, ya atraksi-atraksi yang ada di Indonesia. Kalau makanan, oke lah, mereka tinggal cari supermarket Indonesia, kadang mereka masak ya. Itulah mereka kalau kumpul di satu rumah yang orang Indonesia, yang disuguhkan itu kan makanan Indonesia. Senang mereka, wah bisa makan makanan Indonesia lagi gitu. Nah, jadi tontonannya apa? Tontonannya Saipudin. Tontonan yang lucu kan, mirip sama topeng monyet. Nah, jadi kalau dia udah bahagia dengan ODGJ-nya, ya udahlah, kita biarkan, let it go teman-teman. Biarkanlah dia bahagia dengan penyakit ODGJ-nya. Jangan lagi kita ganggu-ganggu, jangan lagi lah kita ya berusaha mengobati dia. Nggak usah. Kita jadikan dia tontonan, ya kita kasih kacang gitu kan, kita kasih saweran gitu, saweran kacang, ya saweran makanan, biar dia senang. Minimal dia harus hidup lah. Yang dia lakukan sekarang kan udah yang terbaik. Dia buat konten ya, terus ada yang nyawer, ada yang donasi ke rekening dia, ya minimal untuk bertahan hidup lah. Karena di Amerika ini kan biayanya cukup mahal. Kalian bisa lihat, saking mahalnya, ya dia terpaksa harus kerja ini itu kan. Bahwa banyak yang harus dia lakukan. Jadi bagi teman-teman, ya kita bantulah. Ya kita bantu si ODGJ ini, kita bantu terkenalkan. Kita bantu kasih tahu orang-orang, jangan lagi lah dia ini diapa-apain. Cukup ditonton saja ya. Bukan cukup dikenang, tapi cukup ditonton ya. Nanti jangan pula begitu kan. Nah, cukup dilempar batu saja kalau saya pudin dilemparin batu. Jadi inilah si pasien pertama kita yang gagal kita obati ya. Si ODGJ, Pendeta Blukusuntur Saipudin Ibrahim. Semoga dia bahagia dengan ODGJ-nya terus ya, kita dukung dan kita harap terus bisa menghibur di dunia medsos inilah. Itu aja doa saya buat Blukusuntur. Mungkin sekian, dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Ini baru beberapa orang ya, dan saya menganggap bahwa ya kalian-kalian inilah yang sangat luar biasa, yang mau ya mensubscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, saya kasih kesempatan sampai nanti sore jam 6 ya, sampai jam 6 nanti bagi teman-teman yang menuliskan komentar ya di kolom komentar ini dan sudah subscribe ya, kita akan undi. Kita akan ambil 3 orang sebagai pemenang. Ya, kita ambil 3 orang sebagai pemenang untuk mendapatkan souvenir. Ya, souvenirnya apa ya? Souvenirnya baju kaos. Ya, baju kaos kita akan kirimkan ke 3 orang pemenang. Cara mengikutinya adalah subscribe dan komen konten ini ya, konten yang satu ini. Jadi kita tutup jam 6 nanti akan kita undi. Ya, jam 6 sore nanti akan kita undi. Ya, pokoknya kita tutup sampai jam 6, nggak boleh lagi komen. Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya. Entah kenapa sekarang susah sekali mencari subscriber. Entah kenapa. Kalau channel-channel yang sudah ada kayak HMC gitu kan, satu hari nambah subscribernya bisa 400, 500, kadang-kadang lagi ngeri-ngerinya bisa 600, 700 gitu.
Sedangkan channel ini nambah 2, 3, susahnya minta ampun ya. Cuma nambahnya segini ini aja, 5, 4, ya 1 hari gitu. Nggak pernah bisa langsung, wam, 200 kayak gitu. Padahal biasanya untuk awal-awal lebih gampang. Ya, tapi ya sudahlah. Itulah yang harus kita jalani, ya. Kita jalani sebagai YouTuber baru ini ya. Ini channel baru soalnya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.